alih-alih membenahi kompetisi, Komisaris Utama PT Liga Indonesia Baru, Yuni Rahman, dan juga Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru, Ferry Paulus, justru sibuk untuk suksesi PSSI. Belakangan lagi mengarahkan kepada klub-klub baik Liga 1, Liga 2, Liga 3, bahkan sampai Asprop untuk memilih kompetisi harus ada yang promosi dan degradasi. Kalau tidak ada promosi dan degradasi, yang dikhawatirkan pertandingan-pertandingan yang digelar di Liga 1 semua diatur bukan karena kepentingan kompetisi, tapi untuk kepentingan mendapatkan uang dari sisi lain sepak bola Indonesia. Ini yang bahaya. Yo, sepak bola dan musik adalah Cocomeo Channel. Peace. Berapa Cocomeo Channel? Jumpa lagi dengan saya Akmal Marhali di Cafe Gilbol. Kali ini kita akan tetap membahas soal sepak bola Indonesia. Apa kabar Liga 2? Sementara Liga 1 telah selesai putaran pertama dan akan mulai lagi putaran kedua pada 7 Januari 2023. Liga 2 tidak kedengaran arahnya mau kemana. Desas-desus banyak yang beredar bahwa Liga 2 tidak akan dilanjutkan. Masalahnya adalah uang. Sekarang semua lagi bernegosiasi. Klub-klub menginginkan Liga 2 dijalankan dengan sistem bubble, di mana biaya sepenuhnya ditanggung oleh PT Liga Indonesia Baru. Sementara PT Liga Indonesia Baru menginginkan kompetisi Liga 2 dilanjutkan dengan sistem home away dan seluruh pembiayaan dilakukan oleh para peserta. Yang menarik adalah apakah stadion-stadion peserta Liga 2 sudah memenuhi standar verifikasi yang akan dilakukan oleh Menteri PUPR? Ini yang menjadi masalah. Yang kedua, kemana saja Komisaris Utama PT Liga Indonesia dan Direktur Utama Liga Indonesia, sehingga melupakan Liga 2 yang merupakan bagian dari program kompetisi yang harus dijalankan. Alih-alih membenahi kompetisi, Komisaris Utama PT Liga Indonesia Baru, Yuni Rahman, dan juga Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru, Ferry Paulus, justru sibuk untuk suksesi PSSI. Belakangan lagi mengarahkan kepada klub-klub baik Liga 1, Liga 2, Liga 3, bahkan sampai Asprop untuk memilih calon tertentu. Namanya disebut Erick Thohir. Kemudian juga disebutkan bahwa Erick Thohir ini adalah permintaan dari Presiden Jokowi, amanat dari istana yang harus dimenangkan. Ini kerja yang tidak profesional. Kenapa? Tugas Direktur Utama PT Liga Indonesia adalah menjalankan kompetisi sesuai dengan program yang sudah ditetapkan. Tugas utama Komisaris PT Liga Indonesia membangun kompetisi kita menjadi kompetisi yang sehat, produktif, kompetitif, jauh dari mafia-mafia yang bergentayangan di sekitar pertandingan. Ini yang harusnya jadi konsentrasi untuk dipikirkan, bukan soal suksesi kepemimpinan. Nah, bagaimana Liga 2 kelanjutannya? Ini yang harus dipastikan. Liga 2 harus tetap jalan. Begitu juga Liga 1 dan Liga 3. Ketiga-tiganya kompetisi di sepak bola Indonesia ini harus berjalan secara berkesinambungan. Jangan gara-gara kasus Kanjuruhan ada yang mengambil untung dari dihentikannya kompetisi akibat tragedi kemanusiaan 135 orang meninggal di Stadion Kanjuruhan. Toh faktanya kompetisi sudah diizinkan oleh pemerintah untuk kembali dijalankan. Artinya semua kompetisi harus berjalan. Liga 3 harus tetap berjalan, tapi kabarnya Jawa Timur memilih untuk angkat bendera putih, menyerah untuk tidak menggelar Liga 3. Lah, kalau Liga 3-nya tidak jalan, bagaimana dengan promosi degradasi? Begitu juga Liga 2-nya tidak jalan, bagaimana dengan sporting merit kompetisi yang harus ada promosi dan degradasi? Jangan-jangan ini semua diskenariokan untuk kepentingan suksesi.
Jadi kompetisi Liga 1, Liga 2, Liga 3 digunakan sebagai alat bargaining untuk memenangkan calon tertentu. Tujuannya tentu agar kemudian orang-orang yang selama ini menjadi duri dalam daging di kompetisi sepak bola nasional, bahkan bermain-main dengan kompetisi untuk kepentingan pribadi dan kelompok, masih bisa berlanjut untuk terus bergabung atau bermain di sepak bola Indonesia. Sekali lagi, yang harus dipastikan adalah Liga 2 harus tetap berjalan, sehingga kemudian isu yang mengatakan bahwa tidak akan ada degradasi menjadi isu yang terjawab dan tidak mungkin akan terjadi. Kompetisi harus ada yang promosi dan degradasi. Kalau tidak ada promosi dan degradasi, yang dikhawatirkan pertandingan-pertandingan yang digelar di Liga 1 semua diatur bukan karena kepentingan kompetisi, tapi untuk kepentingan mendapatkan uang dari sisi lain sepak bola Indonesia. Ini yang bahaya. Ketika kompetisi kemudian menjadi kusut, maka kusut pula sepak bola Indonesia dan kusut pula tim nasional Indonesia. Jadi sekali lagi, apa kabar Liga 2? Ini pertanyaan yang harus segera dijawab oleh pemangku kepentingan sepak bola nasional. Kasihan pengurus Liga 2 yang sudah mengeluarkan banyak uang, menggaji pemain, melatihan, dan bahkan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang dibutuhkan untuk kompetisi. Kalau kemudian hanya karena kepentingan suksesi Liga 2 tidak dijalankan, Liga 1 tanpa degradasi, Liga 3 tidak dijalankan di setiap asprop, ini problem ke depan sepak bola Indonesia. Jadi kenapa sepak bola Indonesia tidak maju-maju? Muara atau problem dasar utamanya ada di kompetisi. Ketika kompetisi dijadikan alat untuk negosiasi suksesi kepemimpinan di PSSI, ketika itu pula jangan pernah bicara prestasi sepak bola di ajang internasional. Yuk kita gaungkan revolusi PSSI, reformasi PSSI untuk mendorong kompetisi tetap berjalan di tahun 2023 agar sepak bola kita ke depan makin berkualitas dan meningkat. Tentunya bukan cuma dari sisi pendapatan klub, tapi yang paling besar adalah mendapatkan banyak manfaat dan output dari prestasi Indonesia di ajang internasional. Sekali lagi, dorong kompetisi tetap jalan, dan kalau kemudian kompetisi dihentikan tanpa adanya degradasi, berarti ada masalah di sepak bola Indonesia. Adios, Cocomeo Channel.